Raden Sudirman atau Jenderal Sudirman merupakan salah satu dari sekian banyak pahlawan revolusi nasional Indonesia. Beliau merupakan seorang panglima dan jenderal Republik Indonesia yang pertama dan termuda. Beliau menjabat sebagai seorang jenderal di usia yang terbilang muda, yakni 31 tahun. Menakjubkan bukan teman-teman? Di umur 31 tahun, beliau sudah bisa mendapatkan gelar jenderal. Tapi tidak hanya itu, beliau juga dikenal sebagai pejuang yang gigih dan teguh dalam memegang prinsip. Dan lebih menakjubkannya lagi, saat bergerilya melawan tentara Belanda pada saat agresi militer II, beliau dalam keadaan sakit parah, yaitu TBC. Tapi itu tidak menyurutkan semangat beliau untuk berperang. Sudirman lahir dari pasangan Karsid Kartawiraji dan Siem di Purbalingga 24 Januari 1916. Namun, sejak kecil, Sudirman diasuh oleh pamannya yang bernama Raden Cokro Sunario, karena pamannya memiliki kehidupan ekonomi yang jauh lebih baik dibanding kedua orang kandung Sudirman. Karena diadopsi oleh pamannya sejak kecil, maka dari itu Sudirman mendapatkan gelar bangsawan suku Jawa, yaitu Raden Sudirman. Karena dari kecil diasuh oleh pamannya, ia pun tumbuh menjadi anak yang semasa kecilnya penuh cerita tentang kepahlawanan, diajarkan etika, lalu tata krama priayi, dan hidup sederhana menjadi seorang rakyat biasa. Pada tahun ke-7 di sekolahnya, ia harus pindah dari sekolah pemerintah ke sekolah menengah taman siswa. Namun di tahun ke-8, ia pun harus pindah lagi dari sekolah taman siswa ke sekolah lain karena taman siswa ditutup oleh ordonansi sekolah liar yang dibuat oleh Hindia Belanda karena alasan sekolah tersebut tidak terdaftar. Setelah tamat dari sekolah sebelumnya, ia pun melanjutkan sekolahnya ke Sekolah Guru Muhammadiyah di Solo. Lalu saat menempuh pendidikan di sana, ia aktif dalam organisasi pramuka Hizbul Wathan. Namun sayangnya pendidikannya tidak berlangsung lama. Lalu dia pun mengabdikan dirinya untuk menjadi seorang guru di sekolah HIS Muhammadiyah yang berada di Cilacap. Dan pada tahun yang sama pun dia menikah dengan seorang gadis bernama Alfiah dan dikaruniai 3 orang putra dan 4 orang putri. Lalu sekarang kita masuk ke masa tentara Jepang. Pada masa ini, Jenderal Sudirman masuk ke organisasi Tentara Peta di Bogor. Lalu setelah pendidikannya selesai, ia langsung diangkat menjadi komandan batalion di Cilacap. Dan ada satu cerita, yaitu pria ini adalah pria yang terkenal dengan tegasnya dan beraninya. Karena ketegasan itu, ia sering memprotes perlakuan tentara Jepang yang sewenang-wenang dan bersikap kasar kepada anak buahnya. Karena keseringan memprotes, ia pun hampir saja terbunuh oleh tentara Jepang. Lalu pada tanggal 18 Desember 1945, ia diangkat menjadi seorang jenderal melalui pelantikan presiden. Jadi Jenderal Sudirman ini, teman-teman, mendapatkan pangkat jenderal bukan karena menempuh pendidikan akademi militer atau pendidikan tinggi lainnya, tapi ia mendapatkan pangkat jenderal karena prestasi yang sudah disumbangkannya ke Indonesia. Sangat menakjubkan, bukan? Lalu tentara sekutu pun datang dan dengan alasan ingin melucuti tentara Jepang yang padahal mereka ini membonceng Belanda, dan disitulah terjadi pertempuran antara tentara sekutu dengan TKR. Lalu di bulan Desember 1945 juga Sudirman dan
para pasukannya, yaitu TKR ini terlibat pertempuran dengan tentara Inggris di Ambarawa. Dan pada 12 Desember di tahun yang sama, TKR dan Sudirman meluncurkan serangan kepada semua kedudukan Inggris di Indonesia. Dan pertempuran selama 5 hari berturut-turut ini tanpa henti membawakan hasil dan membuat Inggris lari ke Semarang. Lalu Belanda datang untuk melakukan agresi militer 2. Namun pada saat itu Jenderal Sudirman dalam keadaan sakit karena paru-paru yang dipakainya hanya 1. Dan di saat itu pula Jakarta, ibu kota Indonesia, sudah dikuasai oleh Belanda. Lalu secara terpaksa ibu kota dipindahkan ke Yogyakarta. Dan di saat itu pula Bung Karno, Bung Hatta, dan seluruh anggota kabinet pun telah ditawan. Dengan melihat kondisi serunyam ini, Jenderal Sudirman pun tidak bisa diam saja, mengingat tanggung jawabnya sebagai pemimpin tentara Indonesia. Dan akhirnya ia pun dengan keadaan sakit dan dengan keadaan ditandu, ia memimpin perang dengan para pasukannya dan bergerilya selama 7 bulan. Pindah dari gunung ke gunung, hutan ke hutan, dan kondisinya saat itu pun tanpa obat. Miris sekali bukan teman-teman? Begitulah perjuangan para pahlawan kita untuk mengambil dan merebut, mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan setelah berbulan-bulan itulah akhirnya Jenderal Sudirman pun mundur dan karena tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perang tersebut. Dan akhirnya Jenderal Sudirman wafat pada tanggal 24 Januari 1950 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Pada tahun 1997, ia mendapatkan gelar Jenderal Besar Anumerta dengan bintang 5. Dan yang mana itu hanya dimiliki oleh 3 orang bangsa Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.